Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mau finishing tampilan halaman siswa tambah. Oke, jadi mula-mula kita masuk ke siswa tambah. Ini kita akan save dulu, lalu ini kita akan cut ke bawah. Ini kita Ctrl X, ini kita ubah jadi STL full siswa tambah. Lalu ini kita akan pilih lalu return container ubah jadi yang tadi Ctrl V. Nah, kita akan fokus untuk membenahi tampilan dan controllernya dulu ya. Jadi mula-mula kita buat controller, kita bisa copy dari kota tambah ya. Oke, kita ke atas. Copy sekalian mungkin sama ini ya, Ctrl C masuk ke kota atau ini juga namanya Ctrl C masuk ke siswa tambah, Ctrl C ya. Ops, ini kita akan import ini Gapit ya, ini kita akan shift ALT bawah kota controller, lalu list controller, lalu tanggal controller sama alamatnya, alamat. Oke, kita buat satu lagi, ada namanya final is active. Ini opsional sih, mungkin kita komen dulu aja ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bawah. Nah, pertama kita akan ubah yang ini dulu, tambah siswa ya. Nah, ini kita akan grab dengan sebuah form. Ini kolom budget store funky. Setelah funky ini bisa kita ubah dengan sebuah gesture editor on tab get to kemana, siswa tambah itu berarti ke siswa ya. Oke, kalau sudah ke bawah form kolom. Nah, pertama-tama ini teks nama, maka ini untuk ini kita akan ganti jadi nama ini atau nama ya tadi. Oh, ini kota, sorry nama ya, ini kita ganti jadi nama controller untuk namanya. Oke, kalau sudah, nah ini text field ini kita akan ubah jadi text form field. Kita akan ubah semuanya, jadi langsung aja tekan Ctrl D, delta. Sampai udah text form field. Oke, ini nama controller. Nah, kalau sudah, di sini kita tambahkan validator. Kita bisa masuk ke kota tambah, ke bawah ini ya, validator, Ctrl C, kita bisa masuk ke halaman siswa tambah lagi. Ini di bawahnya maxline ini. Nah, tidak boleh kosong. Oke, ke bawah sudah. Lanjut, setelah itu bagian NIS ya. Oke, NIS kita ubah jadi NIS controller, lalu kita tambahkan validator. NIS tidak boleh kosong. Oke, kita aja sih ke bawah. Selanjutnya tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini
kita pakai tanggal lahir controller. Nah setelah itu kita kasih validator tanggal lahir. Boleh kosong. Setelah itu kita tambahkan di sini itu ya, suffix icon ini kan ketika ditekan nih ya, atau bukan suffix sih, ketika ini deh on tab. Jadi apa namanya, text font ini kan punya properti namanya on tab ya. Udahlah, nah ini kan ada on save, on tab. Nah, ini kita, jadi ketika text font fieldnya itu ditekan, maka dia nyalakan ini. Yang pertama kita harus buat variabelnya dulu ya. Ketika atas, ini ke atas, kita buat variabel di sini tadi ya, di luar ya. Jadi variabelnya kayak gini, iya luar sini. Time sama dengan dot now. Kalau sudah, bawa lagi string format d sama dengan d format y mm/id garis miring ya, lalu dot format kurung d. Nah error ini disebabkan karena kita belum import satu package ya. Jadi kita masuk ke sini, pubdev intl, kita import package namanya intl, installing flutter pub.intl. Kita masuk ke terminal, kita Ctrl V, enter. Kita tambahkan ini supaya nanti dia bisa memformat, dan tanggalnya ya cuma muncul ini aja, tahun, bulan, dan hari. Kalau sudah, kita akan import. Mungkin perlu biasanya agak sedikit lama. Oke, udah import package intl ya. Nah setelah itu kita bisa langsung ke bawah lagi, kita bisa masuk ke tanggal lahir tadi yang di on tab ya. Lalu kita buat kayak gini, time tanya picket date, kita buat variable picket date sama dengan await show date picker ya. Konteks kita isi konteks, initial date ini kita isi jadi date now ya. First date, ini first date kita isi berapa, jadi maunya tahun berapa, misalkan date time tapi tahun 1900 ya, kita aja deh. Last date nya adalah date time misalkan 3000, tahun 3000 ya. Tambahkan titik koma. Oke, buat ini kenapa? Oh ya, on tab async kita tambahkan asinkronis ya. Kita tambahkan koma di sini. Oke, setelah itu, setelah di time di bawahnya sini kita kasih if picket date tidak sama dengan 0. Jadi apabila tidak kosong, maka di bawahnya ini kita set state tanggal lahir controller .text ya, sama dengan date format kurung y mm/dd, lalu format picket date. Date format ini kenapa?
get controller text sama dengan get format format ya, bukan format. Oke, kita bisa ngeset juga dari sini, dari apa namanya, suffix icon. Ini kita tambahkan koma dulu biar nanti. Nah, ini icon kita akan ubah jadi gimana deh, ini aja deh. Icon kita akan ubah dengan sebuah gesture detektor. On tab-nya kita bisa copy dari yang ini tadi ya. Ini sampai sini Ctrl C, Ctrl V. Jadi sama-sama, kalau misal ditekan bisa langsung lewat situ. Ada dua pilihan, lewat icon atau lewat text field. Oke, selanjutnya kita ke bawah, kita yang jenis kelamin. Nah, ini untuk inputan apa namanya, radio button ya. Ini value kita akan ubah jadi 1. Group value. Nah, ini kita perlu membuat variabel. Kita ke atas dulu. Nah, variabelnya itu kita akan buat gender ya. Jadi gender nanti kan ada laki-laki sama perempuan. Maka gini, in datanya gender sama dengan 1 itu nanti defaultnya kan laki-laki, jadi kita ngeset default value gender adalah laki-laki. Oke, kita ke bawah sampai ke sini, jenis kelamin laki ya. Kita akan ubah yang di group value nya. Ini group value kita akan ubah jadi gender. On change, nah ketika berubah on change value, kita akan set state. Set state itu mengubah, jadi mengupdate gender, variabel gender sama dengan value. Jadi gender menjadi value yang terbaru dari ini ya. Setelah itu yang laki-laki, tagnya ini kita ubah jadi 2, ini gender. Nah, untuk ininya bisa copy aja deh ya. On change sampai ini, Ctrl C, ini Ctrl V. Ini ya, set state gender value. Itu untuk yang 2. Selanjutnya untuk yang alamat ini habis nama, ini ubah jadi alamat controller. Controller ada. Oh, kurang ya, kurang A-nya ya, sorry sebentar. Alamat, oke, sip. Ke bawah lagi, setelah alamat itu aja sih ya, tinggal ngubah itu dan tinggal kita tambahkan validator. Nah, ini ya, Ctrl C ke bawah. Setelah ini alamat tidak boleh kosong. Setelah alamat ada kota asal. Nah, widget apa namanya, dropdown. Ini kita pakai dropdown ya. Ini kan kota asal. Nah, kota asal ini beda permainannya ya. Oke, jadi gini, row expanded goal. Nah, shieldnya ini kita akan ubah jadi oh iya, itu kota masih pakai itu ya, masih pakai, kemarin kita pakai text field ya. Harusnya pakai dropdown, tapi tidak apa-apa deh, karena sudah terlanjur maka kita ubah child ya, children ya. Kita perlu apa namanya, ini kita buat row dulu deh. Ini di sini row. Setelah row ada main axis alignment, dot start, lalu cross axis alignment dot start, lalu ke bawah lagi main axis max ya. Di bawahnya ada children yang mana kita set expanded. Childnya container, kita tambahkan flex 1. Kita ke bawah dulu,
Child container flex 1 ya, kita tambahkan flex child container. Nah ini lumayan nih, lumayan banyak ini ya. Kita perlu mengeset dulu width-nya 130, lalu lebar dari text width-nya nanti ya. Lalu height-nya kita pakai 50, kita set kontainernya dulu. Setelah itu padding, add the insert symmetric, vertikal kita pakai 4, horizontal kalau kita pakai 8 ya. Setelah itu, setelah padding ada decoration. Nah, decoration itu untuk meng-style kontainer ya. Jadi decoration, box decoration, kita kasih color kontainernya itu warna putih ya. Ini color white, border radius, radius sirkular 4. Oke, di dalam setelah box decoration kita punya child. Di dalam kontainer ada child namanya drop down height underline. Oke, child kita tambahkan sini child. Setelah child, nah di sini ada satu lagi namanya down button form field. Aku kurung items. Kita tambahkan validator atas, kita copy dari sini, Ctrl C. Sebelum item kita tambahkan di situ drop kota, tidak boleh kosong. Items ini kosong dulu. Setelah ini ada tas, kita bisa enter value ini kita ambil dari drop down item. Nah, untuk variabel kita sediakan dulu ya. Kita ke atas, kita ke bagian atas. Nah ini kita buat variabel, ada 2 variabel ya untuk menampung data drop down-nya. Drop down-nya itu kayak gini. This string dynamic itu drop down, nama variabelnya ini sama dengan list kosongan. Lalu di bawahnya adalah map, kita buat lagi string dynamic, tanda tanya selected drop down item. Jadi ada drop down item, data drop down-nya ada yang selected itu ketika dipilih. Jadi kita ke bawah, lumayan banyak ini. Drop down button, kita masuk ke drop down button ya. Oke, yang pertama value kita isi dari selected drop down item, dan itemsnya kita isi drop down items dot map ini, lalu di sini drop down menu item, ini lagi map, lalu mana lagi string koma dynamic. Setelah dynamic ini kita kasih buka
kurung lagi item ya, parameter item, lalu kurung berawal kayak gini. Setelah itu return down menu item, drop down menu item. Ini kita map lagi dengan gini ya, map tambah kayak gini lagi, di sebelahnya string, dynamic. Lalu ini kita isi dengan value item, shield text item. Ini nama, jadi dia diambil namanya ya tadi. Oke, kalau sudah ini tertulis apa ini? Items, bentar ya, dropdown items map, dropdown menu item, map string, map string dynamic 3, lalu item dropdown menu item, map string dynamic value item, shield text item nama. Oke, sudah. Ini mungkin kalau titik koma ini kita nggak pakai ini deh, nggak pakai itu ya. Ini komanya ikut sini. Kalau sudah di bawahnya tulis, kita kasih style, kita ubah warnanya, warna dropdown color, warnanya hitam, jadi color start black, koma di bawahnya lagi ada font size dari dropdown nanti, font weight, ketebalan dari font kita pakai 400, font weight 400, koma font style normal. Setelah itu font change. Nah, uncengnya ini kayak gini. Kita buat map, lalu yang di mapping adalah string, dynamic. Setelah dynamic di sebelahnya itu ada tanda tanya. Tanda tanya itu ini new value, lalu kurung berawal, set state. Jadi ketika ada perubahan maka selected dropdown item sama dengan new value ya, titik koma. Setelah itu kita kasih elevation, sebuah bayangan yaitu 8, lalu is expanded true. Expanded itu melebihi dari induknya, in text in text kita kasih pilihan kayak pilih data gitu ya, save. Lalu oleh karena itu text font field ini kita akan hapus ke bawah kayak gini ya, lumayan panjang ya tadi. Oke, sekarang untuk ini material button kita akan wrap dengan sebuah OBX kurung tutup kurung sama dengan begini. Lalu shieldnya ini kita akan hapus. Nah, setelah itu teksnya ini kita akan pakai
itu ya, yang seperti di bawah ini ya, di kota tambah itu. Nah ini kita akan copy aja deh, mulai dari stop ini sampai sini, Ctrl C, siswa tambah, masuk ke sheet ini kita akan ubah ini ya, Ctrl V. Setelah itu, nah ini kita buat sama seperti di kota tambah. Untuk ini ya, on price nya kita Ctrl C, masuk ke siswa tambah, ini ubah yang ini. Karena ini belum ada, kita Ctrl KC dulu. Oke, ini kita akan pakai const everywhere in file. Ini juga sama ya, shift argumen kita akan pindahkan ke yang terakhir. Sip. Setelah itu baru kita coba jalankan projectnya sebelum kita masuk ke API nya. Caranya dengan F5. Oke, kita coba. Oh iya, apakah sudah navigate ya yang ke siswa ini? Kita coba deh. Kayaknya belum kita tambahkan navigate ke tambah ya ini ya. Oh ya, belum ada. Jadi masuk ke siswa di mana ini? Ke bawah, elevate button. Ini Ctrl KU. Kita ubah jadi kota tambah. Ini kita Ctrl C juga, kita ke atas yang di upbar. Upbar itu yang di sini ya. Nah ini koma icon kita akan grab dengan sebuah gestur detektor. Oh ini one tap. Ctrl V. Konsep kita akan hilangkan. Kita Ctrl Shift. Oke, kita masuk ke siswa. Kita akan coba tekan tambah tombol. Nah ini ya, kok kota? Sorry. Siswa tambah ke kota. Maaf. Ini sama ya, Ctrl V. Kita refresh. Oke, masuk ke siswa, tambah data. Nah ini adalah tampilannya nanti ya. Sip. Nah untuk drop down ini sepertinya terlihat nggak kelihatan ya, harusnya ada kotaknya itu. Maka oke, kita ke siswa tambah. Ini masuk ke alamat, warnanya sih harusnya ini. Mungkin warnanya bisa kita copy dari Figma ya, warna yang memang benar-benar warna. Ini fill, ini kita Ctrl C, maka di ini drop down bottom fill ini ada warna enggak? Color
kita mana? Untuk merubah warnanya maka kita kasih di kontainernya ya tadi berarti ya. Nah ini kita pakai color 0xff yang ini. Coba kita save. Oke, kita ke siswa, kita tambah. Nah ini yang saya maksud ya, ada kayak gininya. Oke, untuk ini paddingnya terlalu mepet ya, mungkin bisa kita tambahi yang mana ini, di text fieldnya itu ada dropdown, ada paddingnya, nah, ada ya. Bentar, nama ini childrennya row, oh pakai row ya. Atau boleh kita akan grab dengan sebuah padding ya. Jadi caranya ini grab with padding tapi only yang bagian bawah bottom, misalkan 7, Ctrl C. Ini juga sama, grab with padding, kita Ctrl V langsung ya, kita ubah 7 semuanya. Ini yang tanggal lahir kita kasih oke, grab with padding, Ctrl V. Lalu yang ini row ini jenis kelamin, boleh kita akan grab dengan sebuah padding, Ctrl V. Setelah itu yang ini alamat kita akan grab dengan sebuah padding, kita kasih 7 dan ini nggak perlu ya, kota asal kan sudah di bawah. Ctrl Shift. Oke, langsung berjalan. Kita coba lagi ke kode siswa, tambah. Nah ini ya, agak sedikit lebih tinggi dan lebih bagus. Sekarang untuk percobaan misalkan, nah oh ya, ini ada kesalahan. Kita perlu nge-wrap ini, yang kolom ini dengan sebuah widget namanya single child scroll view ya. Jadi ke atas yang di kolom. Nah, kolom itu kita akan wrap dengan sebuah widget yang tadi. Jadi mungkin formnya ini aja. Formnya namanya single child scroll view. Nah, itu ya. Itu ada widget kalau misalkan mau menampilkan keyboard, tapi kalau ada banyak form, ada banyak text field, nah bisa ngatasinya pakai itu ya. Kalau kena gitu, saya nama kayak gitu kan, nama saya. Arif, listnya ini tanggal lahir, kalau kita tekan ini, nah ini kan dia sama. Kalau 7 ya, jadi tanggal 7. Kalau kita update tanggal 1, oke, jadi tanggal 1. Jenis kelamin laki-laki atau perempuan, laki-laki. Alamat dimana? Sekarang untuk ini kita tinggal buat API untuk nge-request kota dan API untuk menampilkan simpan atau menyimpan data ya. Oke, ini yang bagian cukup lumayan memakan waktu ya. Jadi kita bisa copy aja dari kota tambah karena kan hampir sama ya. Ke atas, nah yang void ini kita akan Ctrl C masuk ke siswa tambah. Ini kita Ctrl V ya. Nah sekarang untuk ini berarti kita akan ubah jadi siswa add. Ini kita load import library http, kita akan import http import http.dart as http.
Lalu URL kita akan ubah jadi siswa, jadi siswa add. Ini kita akan Ctrl C, kita masukkan di URL ya, Ctrl V. Nama, nah ini kan ada banyak ya, maka kita perlu kayak gini, kita bisa shift alt down gitu aja. Oke, nama kita akan ubah jadi nis dulu deh, nis controller.tag. Lalu ada nama controller.tag. Setelah nama ada tanggal lahir ya, skor lahir, kita pakai tanggal lahir controller, TGL lahir controller. Lalu ada alamat, setelah itu ada alamat controller. Setelah alamat adalah genre, kelamin, jadi misalkan gender. Nah, to string ya, kan dia disimpan dalam bentuk string kalau di API, maka kita perlu to string, kita convert dari integer ke string. Lalu kota underscore ID kita tampilkan dari selected drop down item, jadi dari itu ya, ketika dipilih jadi sesuai yang di sini, apa yang di sini ID, kota ID kan nanti nyimpan ID-nya gitu ya. Lalu kita to string, ini kita bisa shift alt down, kita pakai ini. Jadi ini nm underscore kota, field nama kota, selected kita ambil yang nama. Ini kan jadi nanti dia nyimpan sebuah ID-nya, ini nyimpan namanya. Oke, kita akan hapus ini, sini hapus. Oke, header cookie token, if request response status nya 200 is loading value false, guys, sabar, sukses. Siswa bisa kayak gini, dolar siswa jadi nama ya, nama Oke, jadi nanti nama siswanya berhasil ditambahkan, ada namanya lah intinya. Get to, nah kemana setelah nambah? Ke siswa, ke halaman siswa list ya, kalau enggak gagal mengirim data. Oke, ini mungkin bisa kita implementasikan di kota tambah. Kita bisa copy aja yang ini, masuk ke sini. Nah ini kota dia apa? Kota controller ya. Siswa tambah, kita masuk ke sini lagi. Nah sekarang ini kan untuk void nyimpen datanya ya. Nah untuk menampilkan data ininya gimana? Maka kita perlu merequest lagi ya, kita perlu merequest lagi. Di bawah void ini kita akan buat satu request future ya, kita pakai future list, karena nanti ada list ya, ada ID dalam nama, maka kita dalam bentuk list. Lalu kita mapping map itu dalam sebuah string ya, dan dynamic, tergantung datanya di situ ada berapa. Karena di sini ada dua, nanti ada ID sama namanya, maka kita perlu mapping dua aja ya. Lalu nama fungsinya fetch kota, untuk mengambil kota kita buat asinkronus dan kurung kurangan. Lalu kita bisa copy share preference di sampai sini, Ctrl C, Ctrl V. Nah ini part token ya, token final response ya. Apakah bisa kita copy dari sini? Boleh. Kita Ctrl C, Ctrl V. Respon tadi ini get ya, get, nggak ada body, kita hapus bodinya. Theory parse, nah parsenya itu dari sini kota list ya, ambil ini ya. Maka bisa mungkin parameternya kita dulu, kita set. Nah ini kita ambil ini ya, Ctrl A, Ctrl C,
ini kita pindah, kita ganti ya, Ctrl V. Setelah itu header seperti itu kan. Nah, kita buat if $response some dot status code. Kenapa ini? Oh sorry masih di dalam header. Ke sini ya. If response dot status code sama dengan 200, apabila berhasil maka kita kasih di sini list dynamic. Kita buat variabel JSON response dari hasil respon sama dengan JSON.decode response.body ya. JSON ini kita perlu import sebuah Dart convert, lalu ini list, kita buat lagi variabel map, kita mapping yang respon ini dalam sebuah string dan dynamic. Nah, lalu nama variabelnya data sama dengan JSON response .cast, kita mapping lagi casting map dalam bentuk string, dynamic ya. Lalu ini string. Ini bukan ini ya, bukan kurung, buka kurung, kita ganti jadi ini case ini dan ini lagi. Oke, lalu buka kurung, tutup kurung, titik koma, sip. Setelah itu kita return data. Kalau masuk ke if ya, kita mereturn variabel datanya. Lalu jika tidak, else, maka kita bisa munculkan gini, throw. Kita throw aja ya, exception file. Oh, bisa kita munculkan kayak ini ya, snack bar ini push toilet gagal mengambil data kota dari database ya, error gitu aja, sip. Nah, ini adalah untuk requestnya. Sekarang kita buat init state nya, init state untuk nge-load data ketika awal di apa namanya, di load, ketika halamannya di load. Jadi maka kita masuk ke kota tambah. Ini ada void init state, nggak ada ya, jadi kita masuk ke kota deh, init. Nah, kita masuk ke sini, ini kita Ctrl C, kita masuk ke siswa tambah. Ini udah error, fetch kota. Nah, footer list map string. Untuk operatornya kosong ya, padahal kita udah ini oh gitu. Kita Ctrl C, kasih kayak gini ya. Dia harusnya kayak gini, nggak bisa return. Mungkin ini bisa masukkan sini deh, Ctrl X di atasnya ya. Get snack bar, nampilkan snack bar sambil memunculkan ini. Oke, setelah itu init state tadi ya, init state tadi kita copy di mana, di sini deh, ini. Nah, init state nya kayak gini, kita akan hapus. Yang pertama kita perlu jalankan fungsi fetch kota ya, fetch kota, lalu then buka kurung lagi data, kita pakai parameter data, lalu kurung awal, if kita kasih if jika mung dan jika berhasil di load maka dia nge-set state yang mana drop down items sama dengan data yang diambil dari fetch kota, paham ya? Jangan fetch kota, mereturn variabel ini, mereturn ini
return data nanti dimasukkan dalam sini. Jika sudah termounted, maka dropdown item yang semulanya ini kosongan maka diisi variabel data gitu ya. Ini kita isi paket titik koma. Lalu di bawahnya fetch quota kita tambahkan, karena waktu ketika ngeload ini kan nggak ada parameter nggak ada default value tanggal, maka kita kasih default value. Caranya adalah tanggal lahir controller.text sama dengan date format buka kurung mmdd, lalu format date time dot now titik com. Sip. Jadi ketika ngeload itu dia bakal ngisi ini jadi hari ini dan jam sekarang gitu ya. Oke, ke bawah lagi apakah ini sudah kita isi? Nah, ini perlu kita jalankan, namanya apa tadi? Fungsinya apa ya? Jangan lupa. Ini siswa add di bawah kita jalankan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba ulang, kita refresh. Semoga nggak ada kendala ya. Kita masuk ke siswa, kita tambah data. Kita akan coba save untuk mencoba validasinya. Nah, kota tidak boleh kosong, alamat tidak boleh kosong, tanggal lahir dan sebagainya. Kita kembali, kita coba lagi lewat sini. Oke, sekarang namanya misalkan adalah apa ya, is 09 ini tanggal lahir kan. Nah, ini kan sudah langsung set otomatis tanggal sekarang kan, ini tanggal 8. Kalau misalkan kita ubah jadi misalkan tahun 2000 ya, 2000 tanggal 8 November. Oke, sip. Nah kan 2000. Sekarang alamatnya kita isi misalkan Surabaya. Bukan gini, Pandaan dan Ikan Gurami RT 05 RW 0. Sip. Nah, kota asal kita tekan. Nah kan dia langsung muncul data yang dari hasilnya tadi. Kita pilih misalkan Ambon. Nah, langsung pilih Ambon. Kita akan coba simpan. Nah, kita refresh. Siswa Jondo berhasil ditambahkan. Apakah sudah muncul Jondo? Ah, ini nggak muncul, berarti karena API-nya ya, betul. Maka kita bisa masuk ke sini siswa ya. Ketika nge-request ini kita pakai itu nggak ya, pakai sort di sini harusnya enggak ya, kita udah nggak pakai ya. Kalau enggak, maka kita bisa masuk ke API-nya. Kita masuk ke web host, kita masuk ke kota API dulu deh. Kita bisa copy aja langsung, kita bisa request. Mungkin udah terlalu lama ya, kita login lagi, public HTML, app, controller, kota API. Kita akan copy yang ini ya, record order by, Ctrl C, save and close. Kita masuk ke siswa API yang API list. Nah, sebelum ini ya, sip, Ctrl order by nama. Oke, sip, save and close. Mungkin bisa kita coba request juga ya di sini ya. Yang siswa list ini di Postman kita coba send. Nah, Ahmad Fauzan Arif, Aulia Kira, Bayu Ramadan. Oke. Maka kita bisa nyoba di sini. Karena sudah, kita akan refresh. Kita akan coba ngeload lagi apakah siswa yang tadi Jondo sudah berhasil keluar ya. Harusnya sih sudah. Siswa
Nah, oke, J nya nggak muncul ya. Ini Jondo, bener kan? Jondo, Ambon. Nah, kalau kita tekan lagi udah. Nah, ini masalahnya. Ini nanti kita harus kalau ngedit perlu kita parsing parameter ya. Sip. Oke, itu ini kita refresh lagi. Kita akan coba nambah data satu lagi ya. Kita masuk ke siswa, kita tambah data. Misalkan namanya adalah atau yang hurufnya A ya, Ahmad Setia Aji. Ini tanggal lahir kita pakai 2002 28. Oke, jenis kelamin laki-laki, mungkin perempuan. Kita kalkulkan ya, Aisyah Mardiana Putri Mardiana. Oke, alamatnya di Pandaan Gang 1 gitu aja deh. Contoh ya, kota asal kita pakai Banyuasin. Simpan. Siswa Aisyah Mardiana Putri. Nah, sudah muncul ya dan sudah sesuai. Baik, itu untuk video finishing tambah siswa. Berjalan cukup lama ya, tapi tidak apa-apa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.